Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indah. Di sini Ibu akan membahas materi yaitu tentang invers fungsi. Pengertian. Fungsi invers dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Misalkan, F adalah fungsi yang memetakan anggota A ke anggota B, atau F yaitu memetakan dari anggota A ke anggota B. Relasi yang membalik arah pemetaan sehingga menjadi B dipetakan ke A, inilah yang disebut dengan invers dari fungsi F itu sendiri. Invers dari fungsi F dinotasikan dengan F pangkat min 1 atau dibaca dengan invers fungsi F. Dalam hal ini, maka F invers sama dengan B dipetakan ke A. Kalau tadi fungsinya yaitu F memetakan dari A ke B, maka kebalikannya atau inversnya menjadi F invers sama dengan memetakan dari B ke A. Jika Y sama dengan Fx, maka X sama dengan F invers Y. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini ada A dan B. Di sini oleh fungsi F dipetakan yaitu dari A ke B atau dari X ke Y. Maka inversnya atau F inversnya yang tadi B di sini menjadi kodomen, maka dia menjadi domen. Dan demikian juga yang A tadinya menjadi domen, maka di sini menjadi kodomen. Maka invers fungsinya adalah Y dipetakan ke X atau B dipetakan ke A. Contoh fungsi F yaitu memetakan dari A ke B yang dinyatakan dengan diagram di bawah ini. Dari A dipetakan ke B oleh fungsi F. Maka di sini didapatkan yang pertama domainnya adalah 1, 2, dan 3. Kodomennya B-nya adalah 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan 1 dipetakan ke 2 oleh fungsi F tadi, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 4. Maka invers fungsinya, nah di sini dibalik. B yang tadi kodomen dia menjadi domen. A yang tadinya domen di sini menjadi kodomen. Maka invers fungsinya yaitu 2 dipetakan ke 1. 3 dipetakan ke 2. 4 dipetakan ke 3. Invers dari fungsi F adalah F invers sama dengan B dipetakan ke A. Yang dinyatakan dengan diagram di atas, perhatikan bahwa, nah di sini maka yang pertama F1 sama dengan 2. Maka F invers 2 sama dengan 1. Berikutnya F2 sama dengan 3. Maka F invers 3 sama dengan 2. Yang berikutnya F3 sama dengan 4. Maka F invers 4 sama dengan 3. Maka F invers yaitu yang memetakan dari B ke A bukan fungsi karena ada anggota B yaitu 5 yang tidak mempunyai peta ke A. Di sini ada anggota B-nya yang tidak punya pasangan ke A. Maka invers fungsinya di sini bukan merupakan fungsi. Untuk contoh yang kedua, perhatikan sini contohnya. F memetakan dari A ke B yang dinyatakan dengan diagram di bawah ini. Ini A-nya, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. B anggotanya adalah A, B, dan C.
Yang dipetakan fungsinya adalah G. Maka 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke B, dan 3 dipetakan ke C. Sekarang G inversnya, maka dibalik. Ini tadi yang kodomen di sini, di inversnya menjadi domain. Maka B ada di depan menjadi domain, sedangkan A yang tadinya di fungsinya dia adalah domain, maka pada inversnya dia menjadi kodomain. Maka G inversnya didapatkan bahwa A dipetakan ke 1, B dipetakan ke 2, dan C dipetakan ke 3. Maka inverse dari fungsi G adalah G inverse, yaitu memetakan dari B ke A dapat dinyatakan dengan diagram di atas, perhatikan di bawah ini. Nah, maka G1 sama dengan A, maka G inverse A sama dengan 1. Yang kedua, G2 sama dengan B, maka G inverse B sama dengan 2. Yang berikutnya, G3 sama dengan C, maka G inverse C sama dengan 3. Nah, G inverse yaitu yang memetakan anggota B ke anggota A adalah merupakan fungsi. Karena semua anggota B di sini domainnya mempunyai pasangan semua ke A. Maka di sini dapat disimpulkan dari contoh 1 dan 2 ini, dari 2 contoh di atas maka dapat disimpulkan inverse dari suatu fungsi ada yang merupakan fungsi, ada yang bukan fungsi. Pada contoh yang sebelumnya bukan merupakan fungsi karena ada satu anggota daerah asalnya yang tidak punya pasangan ke kodomennya. Sedangkan yang contoh di sini inverse-nya merupakan fungsi karena kodomennya semua punya pasangan ke domain. Maaf, ulang. Karena domainnya semua punya pasangan ke kodomen. Maka di sini disebut inverse-nya adalah merupakan fungsi. Menentukan rumus inverse fungsi. Di dalam rumus inverse fungsi ada beberapa bentuk, nanti akan diberikan contohnya. Yang pertama yaitu penulisan inverse fungsi f, yaitu x sama dengan f inverse y, diganti menjadi y sama dengan f inverse x. Di dalam penulisan rumus inverse fungsi di sini, kuncinya yaitu kalian merubah nanti, biasanya di dalam fungsi itu dituliskan fx atau y, sama saja. Nanti fungsinya semuanya dirubah menjadi y saja. Nah, di situ intinya fungsi yang dalam bentuk x nanti untuk mencari inversenya, fungsinya kalian rubah inversenya menjadi x sama dengan. Nah, contohnya di sini. Jika fx sama dengan setengah x min 5, tentukan f inverse x-nya. Maka di sini dimisalkan bahwa y sama dengan fx sama dengan y sama fx itu sama saja. Nanti semua fx-nya kalian rubah ke dalam y untuk memudahkan kalian mencari inverse-nya. Maka di sini y sama dengan fx sama dengan setengah x min 5. Maka bisa dituliskan y sama dengan setengah x min 5. Tidak usah ditulis dalam fx lagi, tapi tulis dalam y. Ini fungsinya. Kalau mencari inverse-nya, kuncinya kalian merubah yang dari y menjadi x sama dengan. Maka di sini Ibu tukar tempatnya, yang ada x-nya, y-nya kita taruh sebelah kanan, maka kalian dapatkan setengah x min 5 sama dengan y. Maka setengah x sama dengan y plus 5. Kalau sudah, karena di variabel x di sini masih ada angka setengahnya, maka kalian harus menghilangkan setengahnya tadi. Disisakan hanya tinggal x sama dengan. Maka di sini untuk menghilangkan setengahnya, kalian kalikan dengan 2. Maka kalian dapatkan x sama dengan y plus 5 kali 2. Maka x sama dengan 2y plus 10. Kalau bentuknya sudah menjadi x sama dengan, berarti kalian sudah menemukan inverse-nya. Maka di sini nanti y-nya kalian rubah menjadi x. Maka inverse-nya kalian dapatkan bahwa f inverse x sama dengan 2x plus 10.
Sekarang bentuk yang kedua, contoh yang kedua yaitu bentuk pecahan. Jika fx sama dengan 2x plus 3 per 4x min 3, di mana x-nya tidak boleh sama dengan 3 per 4. Tentukan f inverse x-nya. Maka dimisalkan tetap yaitu y sama dengan fx sama dengan 2x plus 3 per 4x min 3. Maka kalian ubah menjadi y sama dengan. Maka di sini y sama dengan 2x plus 3 per 4x min 3. Kalau sudah, di sini penyebutnya kalian kalikan ke ruas kiri, maka kalian dapatkan menjadi y kali 4x min 3 sama dengan 2x plus 3. Kalau sudah, maka kalian dapatkan 4xy min 3y sama dengan 2x plus 3. Kalau sudah, yang ada variabel x-nya kalian pindahkan ke ruas kiri. Yang tidak ada x-nya kalian pindahkan ke ruas kanan. Maka kalian dapatkan 4xy min 2x sama dengan 3y plus 3. Nah, di sini ada variabel x-nya, di sini juga ada variabel x-nya, maka x-nya bisa kalian keluarkan. Karena apa? Karena kalian akan merubah fungsinya menjadi x sama dengan. Maka kalian dapatkan x dalam kurung kali 4y min 2 sama dengan 3y plus 3. Maka x sama dengan 3y plus 3 per 4y min 2. Kalau sudah dalam bentuk x sama dengan, berarti kalian sudah menemukan inverse-nya. Maka di sini y-nya tinggal kalian ganti dengan x semua. Maka kalian dapatkan bahwa f inverse x sama dengan 3x plus 3 per 4x plus min 2. Ini adalah inverse-nya. Nah, untuk bentuk kedua seperti ini, bentuk pecahan seperti ini, cara yang panjang ini tadi nanti bisa kalian menggunakan cara yang pendek, ada rumusnya. Maka di sini Ibu berikan rumusnya, perhatikan di sini. Nah, jika fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka inverse-nya tinggal kalian putar. Di sini A posisinya tukar dengan D pindah ke A, tapi menjadi negatif-negatif. Maka inverse-nya, F inverse X-nya menjadi min DX plus B per CX min A. B dan C-nya tetap. Yang ditukar tempatnya adalah D dengan A, tetapi menjadi negatif-negatif. Nah, cara yang panjang tadi lebih simpel lagi, bisa kalian cari seperti ini. Contohnya, nih, jika fx sama dengan 3x plus 6 per 2x plus 5, yang pertama kalian disuruh mencari inverse x-nya, f inverse x-nya. Yang kedua kalian juga disuruh mencari f inverse 2. Maka kalian dapatkan fx sama dengan 3x plus 6 per 2x plus 5. Maka di sini seperti Ibu bilang tadi, tinggal kalian tukar tempatnya. 3 ke 5, 5 ke 3 diganti negatif-negatif. Maka f inverse x-nya kalian dapatkan min 5x plus 6 per 2x min 3. Mudah bukan? Daripada kalian menggunakan cara yang panjang tadi. Nah, kalau begitu, kalian bisa mencari juga f inverse 2-nya. Maka tinggal kalian ganti x-nya dengan 2. Maka menjadi min 5 kali 2 plus 6 per 2 kali 2 min 3. Maka kalian dapatkan min 10 plus 6 per 4 min 3. Maka sama dengan min 4 per 1. Sama dengan negatif 4. Oke, berikutnya. Untuk bentuk yang berikutnya, kalau ini tadi sudah pecahan, maka bentuk berikutnya adalah bentuk persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat. Contoh, jika
Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5, tentukan F inverse X-nya dan F inverse 13-nya. Kalau kalian ketemu bentuk fungsi kuadrat seperti ini, maka Y-nya kalian pindah ke ruas kanan. Nah, maka kalian dapatkan setelah Y-nya dipindah ke ruas kanan menjadi 0 sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 min Y. Maka kalian mendapatkan persamaan kuadrat di sini. Untuk mencari inverse dari persamaan kuadrat di sini, maka kalian bisa menggunakan rumus ABC. Yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka di sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan min 5 min Y. Maka tinggal kalian masukkan ke sini. Menjadi min 3 plus minus akar 3 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 min 5 min Y per 2 kali 1. Maka kalian dapatkan X12 nya sama dengan min 3 plus minus akar 9 plus 20 plus 4Y per 2. Maka X1, X2 nya kalian dapatkan min 3 plus minus akar 29 plus 4Y per 2. Maka F inverse X-nya di sini kalian dapatkan yaitu min 3 plus minus akar 29 plus 4X per 2. Itu kalau dalam bentuk fungsi kuadrat. Jadi kalian menggunakan rumus ABC ini tadi. Berikutnya, untuk F inverse 13, maka X-nya tinggal kalian ganti dengan 13. Maka kalian dapatkan min 3 plus minus akar 29 plus 4 kali 13 per 2. Maka kalian dapatkan sama dengan min 3 plus minus akar 81 per 2. Maka kalian dapatkan min 3 plus minus 9 per 2. Berikutnya, nah kalau kalian ketemu bentuk seperti ini, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 1, tentukan f inverse x-nya dan f inverse 9-nya. Di sini ada pangkat 3. Maka yang A, f inverse x-nya, nah ini tadi jangan lupa, dirubah dulu dalam bentuk Y. Maka menjadi Y sama dengan X pangkat 3 plus 1. Kalau sudah, satunya kalian bawa ke ruas kiri. Ini ditukar ya tempatnya. Maka yang X-nya kita bawa ke ruas kiri, Y-nya kita bawa ke ruas kanan. Maka menjadi X pangkat 3 sama dengan Y min 1. Nah, kalau sudah mencari inverse berarti kalian harus menyisakan ruas kiri itu hanya X saja atau menjadi X saja. Karena di sini masih ada pangkat 3-nya, maka pangkat 3-nya harus kalian hilangkan. Caranya bagaimana? Maka di sini dijadikan menjadi akar pangkat 3. Maka kalian dapatkan X sama dengan akar pangkat 3 dari Y min 1. Kalau sudah dalam bentuk X seperti ini, berarti kalian sudah menemukan inverse-nya. Maka Y-nya tinggal kalian ganti dengan X. Jadi, F inverse X-nya sama dengan akar pangkat 3 dari X min 1. Berikutnya, kalau begitu, F inverse 9 akan kalian dapatkan. F inverse X-nya tadi sama dengan akar pangkat 3 dari X min 1. Maka F inverse 9 tinggal kalian ganti X-nya dengan 9. Maka akar pangkat 9 min 1. Maka sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? Hasilnya sama dengan 2.
Berikutnya, untuk bentuk yang berikutnya yang ke-6, yaitu jika fx sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 2 plus 1, maka di sini tentukan f inverse x-nya yang A, yang B-nya tentukan f inverse 0-nya. Maka di sini kalian misalkan ini tadi fx-nya dirubah menjadi y. Y sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 2 plus 1. Maka satunya dibawa ke ruas kiri menjadi y min 1 sama dengan akar pangkat 3 dari x plus 2. Karena di sini kalian harus menyisakan x-nya, sedangkan x ada di bawah akar pangkat 3, maka kalian harus menghilangkan dulu akar pangkat 3. Caranya bagaimana? Maka harus kalian pangkatkan dengan 3 semua ruas. Maka kalian dapatkan y min 1 pangkat 3 sama dengan x plus 2. Kalau sudah, ruas kanan harus tinggal x saja, maka 2-nya kalian bawa ke ruas kiri. Maka kalian dapatkan menjadi y min 1 dalam kurung pangkat 3 min 2 sama dengan x. Kalau sudah ketemu dalam bentuk x saja, berarti kalian sudah menemukan inverse-nya. Maka y-nya tinggal kalian ganti dengan x. Maka kalian dapatkan bahwa f inverse x-nya sama dengan x min 1 dalam kurung pangkat 3 min 2. Maka kalian bisa mencari f inverse 0-nya. Maka f inverse 0-nya kalian dapatkan 0 min 1 dalam kurung pangkat 3 min 2. Maka kalian dapatkan sama dengan min 1 min 2 sama dengan min 3. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.